Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam bukan hanya tentang keyakinan, tapi juga tentang tata cara hidup. Bagaimana kita sholat, bekerja, berdagang, hingga berbicara, semua ada tuntunannya. Mari bersama kita kaji fikih Islam, agar setiap langkah kita berpijak di atas ilmu, bukan sekedar kebiasaan. Bismillahirrohmanirrohim. Belakangan ramai di media sosial, seorang ustadz yang menawarkan jasa kirim doa dan meminta upah dengan tarif yang terus naik. Bukankah layanan keagamaan harus dilakukan dengan sukarela, baik yang memberi maupun yang menerima? Bagaimana menyikapi hal ini? Jawabannya, pemberian makanan atau uang lazim dilakukan oleh masyarakat kepada mereka yang membaca doa di rumah pribadi, kantor, masjid, atau kepada mereka yang membaca lantunan ayat suci Al-Quran dengan indah, qorik atau qoriah, pada peringatan hari besar, Islam, atau acara keluarga. Pada dasarnya, ustadz atau ustadzah boleh menerima pemberian atau semacam penghargaan atas jasa qiraah, pengajaran Al-Quran, kirim doa, khataman Al-Quran, atau jasa ruqyah. Menurut tafsir ayat, hadis, dan pandangan ulama, kebolehan ini didasarkan pada pengalaman sejumlah sahabat Nabi dalam riwayat Bukhari dan Muslim, yang singgah di perkampungan Arab dan kemudian berhasil menyembuhkan kepala suku setempat yang tersengat reptil melalui jalan ruqyah. Ketika dihadiahkan masakan kambing, mereka baru menerimanya setelah konsultasi kepada Rasulullah SAW yang tersenyum dan memerintahkan mereka untuk mengambilnya. Ada juga dalil lain yang membolehkan seseorang untuk menerima upah atas jasa pengajaran baca tulis Al-Quran, yang artinya, sungguh yang paling layak untuk kalian ambil upah ialah jasa membacakan atau mengajarkan Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Muhammad Ibrahim Al-Hafnawi mengatakan, tidak dosa padanya ketika seorang qorik atau qoriah menerima upah atas jasanya. Tetapi berlebihan dalam mengambil upah, tentu sebuah perbuatan tidak terpuji. Kebanyakan mereka tidak membacanya secara khusyuk. Mereka hanya memperhatikan performa yang baik di depan publik. Al-Hafnawi, Fatwa Syariah Muasyirah, halaman ke-609. Al-Hafnawi juga mengatakan, lagi Islam memang membolehkan pemberian upah kepada mereka yang membaca Al-Quran pada acara takziah sebagai kompensasi atas waktu mereka, yang artinya kesimpulannya, menerima upah atas bacaan atau tahfiz Al-Quran tidak masalah. Hanya saja berlebihan dalam mengambil upah tersebut ialah sesuatu yang dibenci dan menjijikan. Al-Hafnawi, halaman 610. Dari beberapa penjelasan ini kita dapat menyimpulkan. Pertama, memberi upah berupa uang atau makanan secara sukarela sebagai kompensasi atas jasa qorik atau qoriah, khutbah, ceramah agama, khataman, pengajaran Al-Quran, kirim doa, Yasin atau Al-Fatihah, atau jasa ruqyah, hukumnya boleh sesuai kemampuan tuan rumah. Kedua, memberi upah berupa uang atau biasanya makanan sebagai jamuan dalam menghormati kehadiran tamu undangan, boleh sesuai kemampuan tuan rumah. Ketiga, menerima upah atas jasa qorik atau qoriah, khutbah, ceramah agama, khataman Al-Quran, pengajaran Al-Quran, kirim doa, Yasin, atau Al-Fatihah, atau jasa ruqyah, boleh sesuai kemampuan pemberi tuan rumah yang beragam. Keempat, meminta upah secara berlebihan atas jasa qorik atau qoriah, khutbah, ceramah agama, khataman, pengajaran Al-Quran, kirim doa, Yasin, atau Al-Fatihah, atau jasa ruqyah ialah perbuatan tercela dalam Islam. Kami menyarankan, ustadz dan ustadzah yang memberikan layanan keagamaan dapat melakukannya secara khusyuk dan ikhlas. Kami juga menyarankan agar mereka tidak meminta-minta, apalagi dengan tarif fantastis yang tercela menurut syariat, akal sehat, dan norma kepantasan sosial. Di samping itu, pihak yang menerima layanan keagamaan hendaknya juga memiliki pengertian dan penghargaan yang layak sebagai bentuk kompensasi dan penghormatan atas ilmu, waktu, dan tenaga yang telah diberikan. Apalagi jika ustadz atau ustadzah tersebut diundang secara khusus ke rumah. Demikian jawaban yang dapat kami kemukakan. Semoga bisa dipahami dengan baik, dan semoga menjadi berkah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.